Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari bioavailability. Nah, di sini yaitu ini ya gambarnya. Ini concentration, ini time, warna biru ini adalah PO, warna merah ini adalah suatu IV. Kemudian juga adalah study topiknya adalah bioavailability of new drug, yaitu bioavailabilitas obat baru. Initial administration yaitu intravenous drug administration to a volunteer, yaitu pemberian awal obat diberikan secara intravena kepada seorang sukarelawan. Initial measurement yaitu plasma drug concentration measured over time, yaitu konsentrasi obat dalam plasma diukur seiring waktu. Second administration yaitu same doses of the drug given orally after IV drug is completely clear, yaitu artinya setelah obat IV benar-benar hilang dari sirkulasi, dosis obat yang sama diberikan secara oral. Second measurement yaitu plasma drug concentration measured over time again, yaitu pengukuran kedua, konsentrasi obat dalam plasma kembali diukur seiring waktu. Graph findings yaitu temuan grafik IVQ start at high concentration immediately, yaitu kurva IV langsung dimulai dari konsentrasi tinggi. POQ rises gradually, reaches peak dan decline. Kurva oral atau PO naik perlahan, mencari puncak lalu menurun. Area under the PO curve is smaller than area under the IV curve, yaitu area di bawah kurva PO lebih kecil daripada kurva di bawah kurva IV. Following is the best determinant of oral bioavailability of this drug, yaitu manakah berikut yang merupakan penentu terbaik bioavailabilitas oral obat ini? A. Area under the PO curve, yaitu area di bawah kurva PO atau oral. B. Area under the PO curve divided by area under the IV curve, yaitu artinya area di bawah kurva PO dibagi oral di bawah area di bawah kurva IV. C. Maximal concentration at the peak of the PO curve, yaitu artinya konsentrasi maksimal pada puncak kurva PO atau oral. D. Yaitu maximal concentration at the peak of the PO curve divided by maximal concentration at the peak of the IV curve, yaitu artinya konsentrasi maksimal pada puncak kurva PO atau oral dibagi konsentrasi maksimal pada puncak kurva IV. Nah, baiklah, jawabannya adalah B, yaitu area under the PO curve ini dibagi dengan area di bawah dari si IV curve ini. Kemudian juga penjelasan kasusnya adalah di sini inti konsep dari bioavailability, yaitu bioavailability artinya berapa banyak bagian obat yang berhasil masuk ke sirkulasi sistemik atau darah dan juga bisa bekerja di tubuh. Jadi bukan hanya obat ditelan atau disuntik, tapi yang penting adalah berapa banyak obat yang benar-benar sampai ke darah. IV selalu dianggap 100%. Kalau obat diberikan lewat IV atau intravena, obat langsung masuk ke darah. Jadi IV bioavailability sama dengan 100%. Karena tidak perlu diserap dari usus, tidak melewati lambung, dan juga tidak terkena first pass metabolism terlebih dahulu. Oral biasanya kurang dari 100%. Kalau obat diberikan PO atau oral, obat harus melewati beberapa tahap, yaitu masuk lambung, masuk usus, diserap melalui mukosa usus, masuk vena porta, melewati hati, baru masuk sirkulasi sistemik. Karena melewati banyak proses, sebagian obat bisa hilang atau berkurang. Penyebab bioavailabilitas oral menurun yaitu obat tidak terserap baik di usus, rusak oleh asam lambung, dipengaruhi makanan, dipengaruhi obat lain, metabolisme di usus, dan juga first pass metabolism di hati. Cara menentukan bioavailability yaitu peneliti memberi obat dengan dua cara, IV, PO, atau oral. Lalu kadar obat dalam plasma diukur seiring waktu. Hasilnya dibuat grafik yaitu concentration versus time. Dari grafik itu kita lihat area under the curve atau AUC. AUC artinya adalah total paparan obat di darah langsung selama waktu tertentu. Semakin besar AUC, semakin banyak obat yang berhasil masuk dan juga bertahan di sirkulasi. Rumusnya adalah F, yaitu AUC PO banding AUC IV. Karena dosisnya sama, maka bioavailability oral sama dengan AUC PO banding AUC IV. Kalau AUC PO lebih kecil dari AUC IV, artinya obat oral yang sampai ke darah lebih sedikit dibandingkan IV. Jawabannya benar, yaitu B, area under the PO curve divided by area under the IV curve, yaitu ini benar karena bioavailability oral ditentukan
dengan membandingkan total paparan obat setelah oral dibandingkan dengan total paparan obat setelah IV. Jadi AUC-PO banding AUC-IV. Nah, kenapa yang lain salah? Yaitu A. Area under the PO curve, yaitu pilihan ini hampir benar tapi belum lengkap. AUC-PO memang menunjukkan yaitu di sini berapa banyak obat oral yang masuk ke sistemik, tapi untuk mengetahui bioavailability kita harus membandingkan dengan IV karena IV adalah standar 100%. Jadi AUC-PO saja tidak cukup, harus AUC-PO banding AUC-IV. Kapan jawaban A benar? Yaitu pilihan A benar kalau pertanyaannya apa yang menggambarkan total systemic drug exposure setelah pemberian oral? Jawabannya adalah AUC-PO. Jadi total paparan obat oral yaitu AUC-PO, bioavailability oral yaitu AUC-PO banding AUC-IV. Kemudian juga C yaitu maximal concentration at the peak of the PO curve, yaitu ini adalah Cmax, yaitu konsentrasi maksimum obat setelah pemberian oral. Cmax menunjukkan puncak kadar obat dalam darah, tapi Cmax bukan bioavailability. Kenapa? Karena Cmax dipengaruhi oleh dosis obat, kecepatan absorpsi, waktu absorpsi, distribusi obat, metabolisme obat. Obat bisa punya Cmax rendah, tapi AUC tetap besar jika penyerapannya lambat tapi berlangsung lama. Kapan pilihan C benar? Bisa benar, yaitu benar kalau pertanyaannya apa yang menunjukkan peak plasma concentration? Jawabannya adalah Cmax atau maximal concentration at the peak. Cmax ini penting untuk menilai yaitu efek puncak obat, resiko toksisitas puncak, dan juga seberapa tinggi kadar obat maksimum setelah dosis tertentu. Tapi bukan untuk menghitung bioavailability. Kemudian juga D yaitu maximal concentration at the peak of the PO curve divided by maximal concentration at the peak of the IV curve, yaitu ini salah karena membandingkan puncak kadar obat PO dan juga IV, bukan cara menentukan bioavailability. Kenapa? Karena IV langsung masuk darah, jadi puncaknya biasanya tinggi dan juga cepat. Sedangkan PO diserap perlahan dari saluran cerna, sehingga puncaknya lebih lambat dan juga sering lebih rendah. Bahkan kalau bioavailability oral hampir 100%, puncak PO tetap bisa lebih rendah dari IV karena absorpsinya lebih lambat. Jadi membandingkan peak PO dengan peak IV bisa menyesatkan. Kemudian juga kapan pilihan D benar, yaitu pilihan D jarang menjadi jawaban benar untuk bioavailability. Pilihan ini mungkin hanya menggambarkan perbandingan peak concentration antara IV dan juga PO, tapi bukan bioavailability. Untuk bioavailability yang penting bukan puncak tertinggi tapi total area di bawah kurva. Nah, analoginya adalah bayangkan obat seperti air yang masuk ke ember. IV ini air langsung dituang ke ember, 100% masuk. PO itu air harus lewat saringan dulu. Dan juga sebagian hilang. Yang ingin kita tahu yaitu dari seluruh air yang seharusnya masuk, berapa persen yang benar-benar masuk ember. Maka kita bandingkan jumlah total air dari oral banding jumlah total air dari IV. Dalam grafik gambar yaitu jumlah total air yaitu sama dengan AUC, bioavailability sama dengan AUC-PO banding AUC-IV. Ini ya ringkasannya. Bioavailability yaitu fraksi obat yang sampai ke sirkulasi sistemik IV 100%, PO biasanya kurang dari 100%. AUC total paparan obat dalam darah, Cmax kadar puncak obat, Tmax waktu sampai kadar puncak. Nah, kemudian juga kalimat hafalannya adalah bioavailability oral dihitung dari AUC oral dibandingkan AUC IV karena IV adalah standar 100%.